bukan cuma bergerak di hygiene products atau kebersihan, tapi ternyata ada beberapa transformasi produk juga yang dilakukan gitu oleh Dr. Sup. Sekarang udah ke hair care, personal care gitu ya. Itu berapa lama sih melakukan transformasi? Dan apa gitu yang menyebabkan, apa karena melihat adanya demand, balik lagi ke situ gitu ya, makanya produknya ada gitu. Oke, Dr. Sup sendiri itu adalah tipe brand yang sangat mendengarkan apa kata konsumernya, gitu. Dan kita ngelihat waktu kita mendengarkan mereka, kita melihat review mereka, ternyata mereka kepengen banget Dr. Sup masuk ke area itu, ke industri itu, hair care and body care. Tentu waktu kita setelah post pandemic habit, orang itu pasti berubah. Jadi kita ngelihat pada tahun 2020 kita mulai R&D-in all the vegan product kita di Dr. Sup, dan di situ kita mulai mendengarkan konsumen, dan konsumen minta bikin body care and hair care. Jadi kita mulai tahun 2022 kita launching produk shampoo, hair mist, hair tonic, shower gel, dan lain-lain. Gitu. Oh oke. Berarti itu karena permintaan dari customer dan juga consumers ya. Bahan baku atau ya istilahnya bahan baku ya, ingredients lah yang digunakan ini lebih locals atau seperti apa sih yang ada di dalam produk-produknya si Dr. Sup ini? Kalau ingredientsnya semuanya pasti mix, nggak mungkin 100% lokal. Tapi kita bisa garanti produk-produk itu yang penting adalah vegan, benar-benar vegan. Karena aku juga melihat banyak banget brand yang hanya memakai vegan itu sebagai gimmick marketing. Jadi nggak 100% benar-benar vegan. Salah satunya bukti tanggung jawab kita di Dr. Sup, kita juga punya sertifikasi namanya Animal DNA Free. Jadi sama sekali tidak ada protein hewani sama sekali di semua produk kita. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab kita ya buat masyarakat, buat konsumen. Karena memperkenalkan vegan product isn't easy gitu, karena ini sesuatu yang baru juga di masyarakat Indonesia. Jadi kita perlu memberitahu mereka, menaikkan awareness mereka tentang memakai produk-produk yang no SLS, no silikon, no sulfat, no paraben, no talc. Jadi kita nggak pakai harsh chemical, itu perlu kita dengung-dengungkan lewat produk yang kita buat. Kenapa why vegan? Karena kan kalau dilihat mungkin kalau di kota-kota besar sekarang demand-nya sudah banyak ya, orang juga udah bertransformasi dari carnivore berubah menjadi vegan, or vegetarian. Dari sisi makanan ada lagi yang vegan bener-bener semua produk dia pakai no animal sama sekali gitu ya. Itu kan niche banget, itu kan kecil banget, paling berapa persen sih dari total populasi masyarakat Indonesia. Tapi kenapa berani men-challenge ke arah sana? Yang pertama memang ada demand, karena kita Dr. Sup itu kan dirancang brandnya untuk orang yang punya kebutuhan khusus di kulit mereka, seperti eczema, psoriasis, keratosis, orang autoimun, penyintas kanker. Jadi pertamanya kita melihat market yang niche ini penting banget nih, mereka punya hair care and body care. Nah ternyata setelah kita mulai pelajari, sekarang udah masuk ke tahun kedua, kita mengeluarkan produk vegan, ternyata demandnya semakin besar. Contohnya apa? Di luar negeri itu mulai banyak banget produk-produk vegan, dan I'm pretty sure Indonesia akan follow gitu. Dan vegan product is a future buat masyarakat Indonesia. Karena semua hidup itu akan bergeser ya, lama-lama orang akan benar-benar lebih kepada sustainability, keberlangsungan alam, akhirnya tidak ada lagi animals dan lain sebagainya gitu ya, fokus ke vegan. Sekarang ini kalau di Indonesia secara keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, raport kinerja nih dari Dr. Sup sendiri seperti apa sih? Dari level pemasaran, growth-nya, terus kemudian jumlah kembali ya orang yang membutuhkan gitu ya. Ini sebagai potret juga Indonesia sudah sejauh mana sih, scare apa sih dengan kesehatan, dengan higienitas gitu ya, dan kebutuhannya seperti apa sih? Kalau dibandingkan dengan 9 tahun lalu itu growth-nya luar biasa menurut saya, karena bisa dilihat penerimaan masyarakat dulu kalau mau menjual produk-produk yang eco-friendly itu hal yang sangat sulit gitu. Pertama-tama kita Dr. Sup nggak ada orang yang mau jual produk Dr. Sup di tokonya, begitu sulit. Nah sampai sekarang ternyata itu berkembangnya jauh lebih luar biasa. Kalau dari kinerja sendiri kita penjualannya, let's say misalnya di tahun ini kita ada growth sekitar 4% di semester pertama. Menurut saya meskipun ada banyak sekali isu secara global dari Indonesia, konsumen Indonesia itu tetap mempunyai appetite untuk dia membeli produk-produk hair care
care and body care, asal brandnya itu sesuai sama yang dia mau gitu. Jadi dilihat dari brand value-nya, brand positioning-nya, also price, tapi itu mungkin number kesekian gitu ya. Untuk di market kita, karena marketnya Dr. Soap ini kan cukup niche and segmented. Oh, oke. Berarti memang benar-benar berbeda jauh begitu ya dari sisi ya. Kalau kita balik ke eco-friendly, seperti apa sih missions ESG-nya sih Dr. Soap ini nih, dari apa environmental, social governance sendiri begitu ya, dari produk ini seperti apa sih misinya? Oke, Dr. Soap kita punya campaign, kita punya 3 value, namanya safety, creativity, and sustainability. Dan dari value yang ketiga ini kita punya campaign namanya Dr. Soap Heals Earth, Dr. Heals Earth. Ini artinya jadi semua packaging kita itu bisa di-recycle dari bahan PET, even stikernya sendiri itu punya FSC certified, gitu, Forest Stewardship Council. Jadi kita bertanggung jawab, kita juga bekerja sama, pernah bekerja sama dengan para pengelola sampah, pihak ketiga, kemudian kita mengajarkan konsumen kita untuk ayo kembalikan botol, return and earn, jadi mereka kembalikan botol dan mereka bisa dapat insentif berupa cash kalau dia kembalikan botol, itu salah satu bentuk sustainability yang dilakukan di Dr. Soap. Oke, pasar juga sampai ke luar negeri juga ya sekarang ya, Dr. Pernah Soap? kita masuk ke beberapa negara, tapi itu masih di Southeast Asia, seperti Singapura gitu, seperti Malaysia gitu. Nah itu seperti apa tuh? Karena kan di sana mungkin sudah ada existing product atau mungkin mereka juga udah ya negaranya jauh lebih dari sisi penjualan produk pun lebih kompetitif mungkin ya, karena kan dari mana-mana juga mencoba untuk menawarkan di sana. Nah ini seperti apa? So far penerimaan mereka tuh sebenarnya sangat baik, karena balik lagi mungkin dilihat dari packaging Dr. Soap and quality, itu orang nggak menyangka ini produk Indonesia gitu. Jadi mereka untuk first impression mereka sangat bisa, receptionnya begitu tinggi. Dan contohnya kayak beberapa konsumen kita banyak juga yang expat gitu ya, mungkin yang tinggal di Indonesia, atau dia bawa produk itu ke Hong Kong, dia bawa produk itu ke Korea, dia bawa itu ke luar negeri yang lain gitu. Dan sebenarnya cukup bagus penerimaan kita di luar negeri. Berarti sekarang masih ada, masih existing, masih jual di luar, atau seperti apa nih langkah strategi pemasarannya Dr. Soap? Ya, mungkin saat ini kita masih fokus dulu di Indonesia. Oh sekarang ke lokal, di domestik dulu ya? Benar, karena masih banyak sekali ya orang yang masih belum tahu tentang Dr. Soap, masih belum tahu tentang pentingnya higienitas itu tadi. Jadi kita untuk strategi kita mau fokusin dulu di Indonesia. Tapi apakah suatu hari akan ekspor? Oh iya pasti tentu.